Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini akan membawakan materi yang berjudul Web Service, SOA, dan REST. Terdiri dari saya sendiri, Erlita Safianti, lalu ada Ayu Sri Rahayu, ada Indi Nurul Hasanah, dan Mario Aldi Putra. Langsung saja ke materinya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu definisi web service, REST, dan SOA. Web service adalah aplikasi dengan kumpulan basis data dan biasa disebut juga sebagai bagian dari perangkat lunak yang memiliki akses secara remote melalui piranti atau peralatan tertentu. Lebih lanjutnya, web service adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh pengguna berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem yang berbeda. REST atau Representational State Transfer adalah salah satu gaya arsitektur yang dapat diadaptasikan ketika membangun web service. Arsitektur ini sangat populer digunakan karena pengembangannya yang relatif mudah. Ia menggunakan pola request response dalam berinteraksi, artinya ia memanfaatkan protokol HTTP. Dalam implementasinya, arsitektur REST benar-benar memisahkan peran klien dan server. Bahkan keduanya tidak harus saling mengetahui, artinya ketika terjadi perubahan besar di sisi klien, tidak akan berdampak pada sisi server, begitu juga sebaliknya. Service Oriented Architecture atau SOA merupakan salah satu pendekatan untuk memenuhi standar kebutuhan dan kualitas dari pembangunan sebuah perangkat lunak atau software. Prinsipnya, SOA membungkus fungsionalitas sebuah sistem ke dalam bentuk layanan-layanan. Selanjutnya, cara kerja web service. Cara kerja web service adalah menggunakan teknologi pendukung, diantaranya yaitu SOAP, REST, WSDL, WDDX, dan protokol standar terbuka lainnya seperti HTTP, FTP, atau SMTP. Cara kerja web service pada umumnya menyampaikan pesan dari klien kemudian dikirim dalam format SOAP atau REST. Kedua teknologi pendukung ini dianalogikan seperti amplop yang memuat berupa dokumen XML dan ditransfer dalam jaringan melalui protokol-protokol standar semacam HTTP. Selanjutnya, respon dari server ke klien akan direpresentasikan oleh web service dalam bentuk format XML, JSON, HTML, CSS, JS, atau format lainnya. Namun pada umumnya respon bisa dalam bentuk format XML, HTML, dan JSON. Next. Contoh cara kerja web service yaitu terdapat dua aplikasi yang bersifat independen, aplikasi A dan B. Aplikasi A menggunakan HTTP A, sedangkan aplikasi B menggunakan HTTP aplikasi B. Aplikasi A bertindak sebagai klien yang melakukan request kepada aplikasi B atau server dalam pesan XML. Lalu, pesan dari aplikasi A adalah pesan XML yang berisi username dan password yang dikirim kepada aplikasi B melalui web service. Selanjutnya, web service akan melakukan validasi permintaan XML dan mengubahnya menjadi permintaan klien yang bisa dipahami dengan mudah aplikasi B atau server. Berikutnya, aplikasi B akan melakukan proses mengirim pesan dan merespon dalam bentuk XML atau JSON yang disimpan dalam database klien berupa data true atau false
untuk klien. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Indi. Baik, di sini ada cara kerja REST. Pada dasarnya, REST API memiliki cara kerja yang dimulai oleh REST client, yang mana bagian tersebut akan melakukan akses data atau resource pada REST server. Sementara itu, masing-masing dari resource tersebut dibedakan berdasarkan pada Global ID atau URIS, yaitu Universal Resource Identifier. Karena itulah data yang diberikan oleh REST server itu tadi pun dapat berupa format teks, XML, atau bahkan JSON. Namun untuk yang paling populer dan banyak digunakan saat ini adalah JSON. Berikut ini adalah beberapa metode HTTP yang paling banyak digunakan oleh REST API, di antaranya yang pertama GET, bagian yang digunakan membaca hasil resource pada REST server. Yang kedua POST, ini ditujukan untuk membuat resource baru pada bagian REST server. Yang ketiga, put digunakan dalam memperbarui bagian resource pada REST server. Yang keempat, delete ditujukan untuk menghapus bagian resource yang terdapat dalam REST server. Yang terakhir, ada option ditujukan untuk mendapatkan operasi yang disupport oleh resource pada REST server. Next. Nah, di sini ada cara kerja arsitektur berorientasi layanan atau SOA. Dalam arsitektur berorientasi layanan atau SOA, layanan berfungsi secara independen dan menyediakan fungsionalitas atau pertukaran data kepada penggunanya. Pengguna mengajukan permintaan informasi dan mengirimkan data input ke layanan. Layanan akan memproses data tersebut, menjalankan tugas, dan mengembalikan respons. Misalnya, jika sebuah aplikasi menggunakan layanan otorisasi, aplikasi tersebut akan memberikan nama pengguna dan kata sandi kepada layanan. Layanan akan memverifikasi nama pengguna dan kata sandi, lalu akan mengembalikan respons yang sesuai. Next. Di sini ada protokol komunikasi. Layanan berkomunikasi menggunakan aturan yang ditetapkan yang menentukan transmisi data melalui jaringan. Aturan ini disebut dengan protokol komunikasi. Beberapa protokol standar untuk implementasi SOA mencakup yang pertama protokol akses objek sederhana atau SOAP, yang kedua RESTful HTTP, yang ketiga Apache RIP, yang keempat Apache ActiveMQ, lalu yang terakhir ada layanan pesan Java atau JMS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mario. Manfaat menggunakan web service. Yang pertama adalah interoperabilitas. Manfaat web service yang pertama adalah menyediakan layanan berupa koneksi antar aplikasi untuk saling berinteraksi dan berbagi data dan layanan. Interoperabilitas memiliki arti sebuah sistem yang memiliki format berbeda dan berfungsi untuk memungkinkan interaksi tanpa adanya batas akses. Yang kedua adalah memberikan protokol standar. Manfaat web service berikutnya adalah memberikan protokol standar. Hal ini dikarenakan web service memiliki layanan pengiriman pesan XML, deskripsi layanan, dan service discovery. Manfaat web service yang satu ini juga memiliki keuntungan berupa pengurangan biaya karena kompetisi dan meningkatkan kualitas bisnis. Yang ketiga yaitu lebih hemat dengan komunikasi biaya rendah. Web service memberikan manfaat berupa mekanisme SOP pada protokol di HTTP yang membuat biaya internet lebih murah. Manfaat API RESTful, skalabilitas. Sistem yang menerapkan API REST dapat menskala secara efisien karena REST mengoptimalkan interaksi klien server. Statelessness menghapus beban server karena server tidak perlu mempertahankan informasi permintaan klien di masa lalu. Pembuatan chats yang dikelola dengan baik secara parsial atau keseluruhan menghilangkan beberapa interaksi klien dan server. Semua fitur ini mendukung skalabilitas
tanpa menyebabkan kemacetan komunikasi yang mengurangi performa. Fleksibilitas layanan web service web RESTful mendukung pemisahan total klien dan developer. Layanan web service menyederhanakan dan memisahkan berbagai komponen server sehingga masing-masing bagian dapat berkembang secara mandiri. Perubahan platform atau teknologi pada aplikasi server tidak mempengaruhi aplikasi klien. Kemampuan untuk melapisi fungsi aplikasi semakin meningkat, fleksibilitas lebih jauh. Contohnya, developer dapat membuat perubahan pada lapisan basis data tanpa menulis ulang logika aplikasi. Independensi. API REST independen terhadap teknologi yang digunakan. Anda dapat menulis baik aplikasi klien dan teknologi mendasar di kedua sisi tanpa mempengaruhi komunikasi. Lalu ada manfaat COI. Yang pertama adalah ketangkasan bisnis lebih besar dan cepat. Manfaat SOI yang pertama yaitu ketangkasan bisnis. Khususnya ketangkasan bisnis yang lebih besar dan waktu yang lebih cepat untuk mempercepat pasar. Ini termasuk efisiensi merakit aplikasi dari antarmuka layanan yang dapat digunakan kembali. Mereka berpikir daripada menulis ulang dan mengintegrasikan kembali dengan setiap proyek, mengembangkan baru, memungkinkan developer untuk membangun aplikasi jauh lebih cepat dalam menanggapi peluang bisnis baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. 2. Kemampuan memanfaatkan fungsionalitas inheritance di pasar. Manfaat selanjutnya yaitu kemampuan untuk memanfaatkan fungsionalitas inheritance di pasar baru. SOA yang dibuat dengan baik memungkinkan pengembang untuk dengan mudah mengambil fungsionalitas yang plug atau terkunci dalam satu platform atau lingkungan komputasi dan memperluas ke lingkungan dan pasar baru. Sebagai contoh, misalnya banyak perusahaan telah menggunakan SOA untuk mengekspos fungsionalitas dari sistem keuangan berbasis mainframe ke website. Ini memungkinkan pelanggan mereka untuk melayani diri mereka sendiri ke proses dan informasi yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui interaksi langsung dengan karyawan atau mitra bisnis perusahaan. 3. Next. 3. Kolaborasi yang lebih baik. Manfaat service oriented arsitektur terakhir yang dapat kami jelaskan di sini yaitu kolaborasi atau collaboration yang lebih baik antara bisnis dan IT. Dalam SOA, layanan dapat didefinisikan dalam istilah bisnis. Sebagai contoh misalnya, seperti menghasilkan penawaran asuransi atau menghitung return of investment (ROI) peralatan modal. Hal ini memungkinkan analisis bisnis untuk bekerja lebih efektif dengan mengembangkan pada wawasan penting seperti ruang lingkup proses bisnis yang ditentukan oleh layanan atau implikasi bisnis dari perubahan proses yang dapat mengarah pada hasil yang lebih baik. Next. Web service seringkali dikaitkan atau bahkan disamakan dengan SOA. Namun sebenarnya keduanya adalah hal yang sangat berbeda. SOA adalah sebuah konsep untuk pengembangan perangkat lunak. Sementara web service atau sebuah aplikasi web yang berinteraksi dengan aplikasi web lainnya untuk pertukaran data. Sedangkan teknologi REST API membantu dalam proses mengambil data dari server yang memungkinkan data terbarui secara real time. Pembangunan SOA tidak harus menggunakan web service sebab ada bermacam-macam teknologi lain yang memungkinkan. Tapi menggunakan web service untuk membangun sebuah sistem SOA adalah langkah yang lebih baik. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.